Selamat pagi semuanya, anak-anak sekolah Minggu GGP Shalom. Kita bertemu pada pagi hari ini. Ada Tante Evi di sebelah kanan, ada Jen di sebelah kiri. Oke, kita bertiga bersama-sama semua kalian yang ada di rumah. Yuk, kita mau beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita hari ini ada ibadah online, tidak masalah ya. Kalian di rumah, kita di sini karena ada program pemerintah, kita harus tunduk, dan juga dari Bapak Gembala kita ibadah online pada pagi hari ini. Yuk, kita semua mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Buka hati kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Kita mengucap syukur masih ada kesempatan untuk kita boleh beribadah. Kita naikkan pujian selamat pagi Bapa. Semuanya ikut memuji Tuhan ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Siap di dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kehidupan yang baru pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami semua dan juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kami mau beribadah kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyediakan pertolongan yang sempurna, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih untuk semua anak-anak sekolah minggu yang pada pagi hari ini boleh beribadah online bersama-sama dengan kami. Tuhan lengkapi kami semua, kuasa Roh Kudus-Mu melengkapi semua dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita akan tetap memuji Tuhan, kita tetap semangat. Tante Jen, Tante Astrid, menghadapi semua permasalahan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang hebat. Mari kita memuji Tuhan, kemenang-kemenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya.
anak-anak, kita pasti menang bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita melalui segala masalah sendirian, kita pasti gak bisa. Tapi kita bersyukur, tadi pujian tadi mengatakan ada kuasa Tuhan Yesus dan ada Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan supaya kita boleh menang. Ya, anak-anak, kita mau tetap duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Yuk kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Masing-masing boleh teduh di hadapan Tuhan. Kita mau pakai hati kita, mau pakai telinga kita sebagai anak-anak. Kita mau tetap turut di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati, bertumbuh berbuah. Itu yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita semuanya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang amat sangat baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, masih ada kebaktian yang diadakan secara online ini. Tuhan Yesus, meskipun kami tidak dapat bertemu muka satu dengan yang lainnya, tetapi kami bersyukur Tuhan, anak-anak masih dapat menonton, anak-anak masih dapat mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan yang jamah setiap hati anak-anak untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom anak-anakku sayang. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya merasakan sukacita bisa bertemu meskipun lewat udara ya. Kita bisa bertemu lewat udara, dan kalian sekarang sedang menonton. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, sebelumnya Tante mau tanya dulu. Sekarang kalian ada di rumah kan? Sekarang kalian berada di rumah karena kalian tidak sekolah. Jadi belajarnya di rumah. Nah, mungkin ada di antara kalian yang merasa, aduh, aku kesel, aku diam di rumah, aku nggak betah, aku pengen pergi. Nah, anak-anak, mungkin kalian bertanya, apa sih yang aku harus lakukan? Nah, ini yang harus kalian lakukan. Pertama, kalian harus memahami keadaan saat ini. Ya, keadaan saat ini di mana kita tidak boleh keluar rumah dan bertemu dengan orang-orang banyak. Itu semua untuk kebaikan kita. Nah, kalian harus belajar untuk mentaati peraturan pemerintah. Kalian harus belajar untuk mentaati peraturan sekolah. Kalian juga harus belajar untuk mentaati peraturan gereja. Karena semuanya itu baik untuk kita semua, agar kita nggak ada yang terkena penyakit corona ya. Nah, lalu apalagi sih yang aku harus lakukan? Nah, kalian harus merasa tidak usah khawatir, tidak usah takut, tapi kalian harus tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalian harus percaya, harus semangat, ya. Kalian harus taat kepada orang tua juga.
Dengan taat kepada orang tua, kalian telah memuliakan nama Tuhan, kalian telah taat kepada Tuhan. Itu yang harus kalian lakukan. Nah, anak-anakku sayang, selama kalian ada di rumah, kalian harus belajar untuk taat kepada orang tua, lalu kalian harus belajar saling tolong-menolong, kalian juga harus belajar. Ingat ya, kenapa kalian harus belajar? Karena kalian kelak masa depan kalian menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas. Kalian menjadi anak-anak yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan. Kalian akan hidup berhasil. Anak-anak, ada satu cerita. Ada seorang anak laki-laki. Dia masih muda. Dia hidup dengan ayah dan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya ada beberapa orang kakak-kakaknya yang sudah dewasa, tapi dia masih kecil. Karena anak laki-laki ini adalah anak yang paling kecil. Nah, anak laki-laki ini adalah seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Dia tidak pernah melawan atau dia tidak pernah bilang, enggak, aku enggak mau. Tapi anak laki-laki ini selalu mau menuruti perintah orang tuanya. Mungkin kalian tahu siapakah anak laki-laki ini? Dia biasa menggembalakan domba ayahnya. Dia punya beberapa domba, dia menggembalakan domba ayahnya. Jadi kalau ayahnya bilang, ayo gembalakanlah domba itu, beri makan, beri minum. Dia tidak pernah menolak anak-anak. Dia selalu mau untuk melakukannya. Dia adalah seorang anak yang taat. Kalian tahu siapa dia? Dia adalah Daud. Ya, Daud itu seorang anak yang patuh kepada orang tuanya. Dia harus menjadi contoh buat kita semua. Nah, anak-anak, pada suatu hari ayahnya bilang sama Daud seperti ini. Daud, besok pagi-pagi kamu pergilah ke medan perang. Wah, ternyata kenapa harus ke medan perang? Anak-anak, ternyata kakak-kakaknya Daud itu sedang berperang. Di medan perang tentunya ya. Berperang melawan musuh. Nah, Daud ini nggak boleh karena dia masih kecil. Jadi dia harus bekerja dulu untuk ayahnya, yaitu menggembalakan domba. Tapi ayahnya bilang gini, Daud, besok pagi kamu harus membawa makanan untuk kakak-kakakmu. Kasihan mereka lapar. Daud nggak bilang, nggak mau ayah, aku nggak mau, pokoknya aku capek. Nggak seperti itu anak-anak. Daud bilang, oke, aku mau melakukannya. Besoknya pagi-pagi Daud bangun, lalu dia bergegas, dia menyediakan makanan-makanan yang akan diberikan kepada kakaknya. Nah, dia pergi dengan berjalan kaki, jaraknya juga enggak dekat, jauh anak-anak, tapi dia mau melakukannya karena dia taat kepada orang tuanya. Dia belajar taat kepada orang tuanya. Nah, setibanya di sana, tentunya Daud yang pertama yang ingin dia temukan siapa? Kakak-kakaknya. Lalu dia bertemu dengan kakaknya. Hai kak, ini aku bawa makanan, ini titipan dari ayah. Lalu setelah Daud menyampaikan makanan itu, Daud pengen tahu. Dia ingin tahu, aduh, perang itu seperti apa sih? Karena Daud tidak pernah mencoba, anak-anak. Perang itu seperti apa? Lalu Daud diam-diam dia melihat, oh ternyata ada musuhnya di sebelah sana, ya. Mereka berbaris, mereka siap saling menyerang dengan orang-orang Israel ini. Lalu Daud melihat lagi lebih jelas lagi, oh ternyata dari musuhnya itu, bangsa Filistin itu, keluarlah seseorang yang badannya tinggi, besar. Kalian pasti tahu namanya. Siapa? Goliat. Namanya Goliat. Dia badannya tinggi anak-anak. Dua kali saya tingginya. Ada. Besar. Wah, Goliat menantang. Daud gak suka melihat seperti itu. Daud kesel. Wah, Daud pemberani ya. Walaupun dia kecil, tapi dia pemberani. Lalu Goliatnya bilang gini, hai, kamu orang-orang Israel, hayo maju menghadap aku. 1 lawan 1. Siapa berani? Anak-anak tahu nggak? Goliat itu walaupun badannya sudah besar, tapi dia pakai alat-alat untuk perang juga. Apa yang dia pakai? Dia pakai ketopong buat tutupin ininya, kepalanya dari baja.
Lalu dia pakai juga baju zirah yang menutupi dada anak-anak, supaya dia nggak kena tembak, supaya dia nggak kena panah. Baju zirah itu bersisik, jadi kalau dia jalan bunyi krusuk, krusuk, seperti itu. Wah, orang-orang Israel ketakutan. Goliat ini menantang, hayo siapa yang berani lawanlah aku, datang lawan satu. Nggak ada yang berani anak-anak. Orang-orang Israel ketakutan, mereka gemetar. Tapi Daud, dia nggak gemetar. Dia lihat siapa orang ini, orang yang tidak tahu diri, menghina anak-anak Tuhan, menghina barisan Allah. Ya, lalu diam-diam Daud bilang sama yang lainnya, kalau aku bisa mengalahkan dia, gimana katanya gitu ya. Lalu kedengaranlah sama Raja Saul anak-anak. Waktu itu kan yang berkuasa Raja Saul ya. Raja Saul tanya, memangnya siapa sih orang yang berani untuk melawan Goliat? Oh ada Pak katanya. Anaknya kecil sih, dia nggak pernah berperang. Coba panggil sini. Datanglah Daud menghadap Goliat. Nah anak-anak tahu nggak? Waktu Daud datang menghadap Raja Saul bertanya kepada Daud, apakah benar kamu yang akan melawan Goliat? Oh benar Pak, aku akan melawan dia. Aku nggak takut. Kamu nggak takut? Sedangkan orang-orang lain semua ketakutan. Enggak Pak, aku terbiasa menggembalakan domba. Aku punya domba, punya ayahku. Aku disuruh menggembalakan domba. Pada saat domba-dombaku diserang oleh binatang buas, aku hajar itu binatang sampai mati. Aku keluarkan domba-dombaku keluar dari mulutnya. Lalu aku hajar dia sampai mati. Dan aku juga akan berbuat seperti itu kepada Goliat. Jangan takut Pak, aku akan melakukannya. Oh ya, kata Raja Saul ya. Lalu Raja Saul memberikanlah baju perang kepada Daud. Ini nak, pakai baju perang ini. Lalu Daudnya mencoba baju perangnya. Dia pakai baju perangnya yang dari tembaga seperti itu. Lalu dia mulai berjalan. Anak-anak, ketika dia mulai berjalan, nggak bisa jalan. Karena apa? Keberatan. Bajunya begitu berat, sedangkan badannya kecil. Nah lalu dia bilang gini sama Raja Saul, Pak, aku nggak mau pakai baju seperti ini. Aku buka. Dia buka semuanya. Dia buka baju. Aku lebih baik seperti ini. Dan aku berani dalam nama Tuhan, aku akan mengalahkan yang namanya Goliat itu. Dia akan menjadi seperti binatang yang aku bunuh, binatang liar yang memangsa domba-dombaku. Dia akan menjadi seperti itu nasibnya. Nah, akhirnya Raja Saul melepaskan Daud yang kecil ini. Daud pergi ke medan perang. Lalu dia melihat lagi. Wah, itu tuh si Goliat itu sedang menantang juga anak-anak. Dia menantang juga. Wah, mana orang-orang Israel yang akan menantangku, yang akan melawan aku? Nggak ada berani ya? Kalian nggak berani ya? Hahaha. Ketawa-ketawa Goliatnya, ngeledek. Daud tambah panas hatinya, dia nggak suka. Lalu Daud memilih batu, 5 buah batu yang licin. Lalu dia masukkan ke dalam kantongnya. 5 buah batu yang licin dia masukkan ke dalam kantongnya. Lalu dia membawa juga peralatan, bukan pedang, bukan tombak, bukan lembing, tapi hanya umban. Ya, anak-anak tahu apakah umban itu? Umban itu untuk melontarkan batu. Ya, itu hanya alat yang sederhana, tapi karena dia percaya kepada Tuhan, dia yakin bahwa Goliat akan dikalahkan oleh dia. Ya, akhirnya Daud mendengar lagi ocehan Goliat. Goliat bilang gini, hahaha, kamu anak kecil mau melawan aku kah? Disangkanya aku ini apa? Kamu mau melawan aku? Lihat aku udah pakai baju seperti ini, udah pakai tombak, lembing, pakai pedang. Dia ketawa-ketawa anak-anak. Wah, lucu kamu katanya. Kamu lagi main-main ya sama aku ya. Tapi Daud tidak menggubris. Daud tetap pada keyakinannya bahwa dia akan mengalahkan Goliat. Akhirnya
Daud bilang seperti ini, dia deketin tuh, dia deketin, Daudnya makin mendekat kepada musuhnya itu, Goliatnya itu. Terus Daud bilang gini, kamu mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Tapi perlu kamu tahu bahwa aku akan mendatangi kamu dengan dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Lalu Daud mengambil satu batu ya anak-anaknya. Tadi dia mengumpulkan 5 batu, tapi sekarang dia hanya ambil 1 batu. Dia ambil 1 batu, dia masukkan diselipkan ke umbannya. Lalu dia putar-putar, dia lontarkan, tek. Itu masuk ke dahinya Goliat. Walaupun dia pakai ketopong ya, ketopongnya kan cuma segini kan, masuk ke dahinya Goliat. Batunya nembus ke dahinya. Goliat yang sebesar itu bruk jatuh. Dia jatuh terlentang. Akhirnya Goliat mati di tangan Daud yang kecil, Daud yang percaya kepada Allah, Daud yang semangat, Daud yang berani, Daud yang seorang anak yang taat. Itu yang telah dia lakukan. Ya, anak-anak, kita bisa belajar kepada kisah ini, kita bisa belajar kepada Daud, supaya kalian juga menjadi anak-anak yang kuat dalam menghadapi masalah apapun. Seperti saat ini, ada masalah corona, COVID-19, mewabah di mana-mana. Aku takut. Mau apa takut. Tapi nggak mau taat. Itu nggak bisa juga ya. Kalian harus belajar taat, mentaati semua perintah. Kalian harus menjaga kebersihan kalian. Kalian harus belajar menjaga kesehatan kalian agar kalian tetap sehat. Nanti pada saatnya kalian masuk sekolah, masuk sekolah juga berjemaat lagi di gereja, kalian dalam keadaan sehat, ya. Dan yang jangan lupa, bertekun setiap hari di dalam doa. Berdoalah kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perlindungan bagi kalian semuanya. Ya, anak-anak, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu, asal kalian tetap terus mendekat kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, tolong keluarga kami. Kami mau terus mendekat kepada Engkau. Kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon kasih sayang-Mu, kami mohon pengampunan-Mu. Ya anak-anak, Tuhan begitu sayang kepada kalian semua. Tuhan begitu sayang dan mengasihi kita semuanya. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan, masih ada kesempatan, walaupun kita tidak bertatap muka, walaupun kita tidak bisa bertemu muka dengan muka, tetapi lewat segala cara yang Tuhan izinkan, kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, masih ada firman yang bisa kami dengar Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya firman ini boleh memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak yang mendengarnya. Mereka boleh menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Engkau. Mereka boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau. Mereka boleh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada pemerintah, taat kepada gereja. Mereka boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan selalu. Kami menyerahkan setiap anak-anak dimanapun mereka berada, Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya, Tuhan yang menyertai semua anak-anak, semua orang tua yang merasa ketakutan, yang merasa bimbang, yang merasa khawatir. Engkau Allah yang baik, yang memberikan mereka ketenangan, yang memberikan mereka semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.